Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung, kita membahas Surah Al-Falaq. Tadi sudah dikaji oleh guru-guru kita, yaitu yang pertama adalah Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi dan juga Ustazah Inaratul Ain yang tadi sudah menyampaikan ya kajian tafsir dari Surah Al-Falaq. Nah, sekarang kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya kepada dua orang guru kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Siapa yang mau bertanya, angkat tangannya, silahkan. Mana. Iya, mana? Ibu ya. Siapa yang mana? Mana ayo yang di ujung ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oci dari Miftahul Jannah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Bu Ustadz. Jadinya apakah benar jika seorang dukun itu bisa membunuh manusia? Oh, ya. Dan bagaimana cara kita untuk melindungi diri dari dukun tersebut? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Namanya siapa tadi, Mbak? Ibu Oci. Ibu Oci, Ya. Ibu Oci. Makasih Bu Oci. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Pertanyaan pertama mungkin dijawab oleh Ustazah Ina ya, silakan Ustazah Ina Rotul. Baik, terima kasih. Wallahu yuhyi wa yumit. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Bagaimana mungkin dukun itu bisa membunuh sesama manusia jika tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya sebagaimana yang kita ketahui, jodoh, rizki, dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana cara kita melindungi diri dari hal tersebut? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu dua surat yang mengandung doa perlindungan yang luar biasa, yang tidak ada surat lain yang bisa mengalahkannya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Di mana surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat dan surat An-Nas terdiri dari berapa ayat, Bu? Ngitung dulu, 6. Jadi keduanya ada 11 ayat, di mana pada waktu itu ketika Rasulullah kama qala al-mufassirin, Rasulullah terkena dampak sihir, membaca surat Al-Mu'awwidhatain yang berjumlah 11 ayat. Dan ketika terkena sihir dengan 11 ikatan bukhul-bukhul tersebut, setiap membaca satu ayat maka akan terlepas satu bukhul. Sampai 11 ayat maka 11 bukhul itu terlepas. Maka kemudian disunnahkan untuk kita sebelum tidur membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Bangun tidur membaca surat Al-Mu'awwidhatain. Dan yang lebih indah lagi ada sebuah hadis yang mengatakan ketika kita ingin memiliki perjalanan yang bagus, termasuk perjalanan di dalam hidup ini, salah satunya adalah membaca surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas. 5 surat tersebut kita baca, insya Allah perjalanan kita hidup di dunia ini aman, damai, dan sentosa tanpa orang bisa menyakiti kita. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Karena sesungguhnya yang bisa menyakiti kita adalah siapa, Bu?
diri kita sendiri. Maka perkuatkanlah hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sihir-sihir tersebut tidak bisa mengenai kita atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Biwasilati iman dan takwa kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kejahatan-kejahatan bakal lari dari kehidupan kita. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan pertanyaan berikutnya, angkat tangannya. Silakan, mana? Ya mana? Oke, Bapak-bapak, silakan Bapak. Ya. Berdiri Pak ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bakti Yuliadi dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin. Berkenaan dengan pertanyaan bahwa kejahatan sekarang ini yang tadi disampaikan pada saat malam atau subuh, tahun sekarang kejahatan bisa malam dan subuh dan yang lain waktunya. Termasuk juga kejahatan yang bersifatnya sekarang lagi tren, yaitu judi baik online maupun offline yang merupakan sudah merusak bangsa ini. Tapi pemerintah sekarang sedang menggodok satu aturan bahwa daripada nanti judi ini kemana-mana akan dibuatkan secara khusus, dilegalkan nih. Nah, salah satunya akan dibikinkan kasino dan yang lainnya, sehingga selain nanti bisa terawasi juga bisa mendapatkan hasil selain dari pajak gitu kan. Nah, bagaimana pendapat kita, dan kalau kita tidak peduli dengan hal ini, apakah kita juga termasuk orang yang berdosa karena membiarkannya? Baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ilmi. Jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sungguhnya minuman keras, khamar itu Bu, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi dengan anak panah, rijsun, dosa, min amalis syaitan, dan termasuk di antara perbuatannya syaitan. Fajtanibu, jauhi Bu, la'allakum tuflihun, maka akan beruntung. Artinya tegas di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berjudi. Karena judi itu seperti sepaket ya. Tadi Bapak bilang ada rencana lokalisasi perjudian. Sama dulu ada lokalisasi pelacuran. Ya. Kejahatannya dilokalisasi, tujuannya katanya untuk agar tidak menyebar, tapi hampir tidak mungkin, Bu. Apalagi Indonesia ini negara mayoritas muslim. Kalau saya pribadi jelas menolak hal tersebut. Khawatirnya nanti tadi ada iming-iming katanya akan dapatkan pendapatan tambahan negara dan sebagainya. Khawatir kalau hasil judi dipakai untuk membangun bangsa ini, mungkin ada dipakai buat bantuan sosial, buat apa. Rakyat Indonesia kebagian mudaratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka judi harus diberantas, bukan dilokalisasi. Apalagi hari ini ada yang namanya judol, ya. Judi online. Ini tidak hanya bapak-bapak, sampai anak-anak SMP Ustadz, anak-anak SMA, anak kuliahan, emak-emak ada yang judi online juga. Karena gampang, tinggal buka handphone, buka gadget, main judi. Nggak perlu pergi ke klub, ke diskotik, langsung bisa main judi lewat handphone masing-masing. Hati-hati, judi sudah masuk ke kantong kita hari ini. Ya, hati-hati ya. Judi itu sepaket dengan minuman keras biasanya. Orang main judi kalau datang ke kasino biasanya di situ disediakan minuman keras dan ada, mohon maaf, perempuan-perempuan pelayannya di situ. Maka judi, khamar, zina itu satu paket. Saya pribadi menolak keras. Terus hukumnya bagaimana jika ada rakyat Indonesia yang tidak membiarkan? Kita ini bukan birokrat, kita bukan pejabat, kita tidak punya kapasitas untuk membuat regulasi. Maka yang harus kita lakukan menolak setolak-tolaknya, sekencang-kencangnya. Man ra'a minkum mungkaran, kata Rasulullah, barang siapa melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Maksudnya apa? Kalau kita punya jabatan, kekuasaan, tolak. Kalau undang-undang itu digodok di DPR, kita anggota DPR, tolak. Permasalahan nanti itu tetap legal karena kita kalah voting, bukan urusan kita. Yang penting kita telah menolak.
tapi kita orang biasa, nggak punya kekuatan, ya. Ya, fa illam yastati fa bilisani. Nih, orang biasa kayak kita karena nggak punya power, nggak punya kekuatan, maka tolak dengan mulut kita. Saya anti dengan legalisasi, dengan lokalisasi kasino. Yang terakhir, fa biqalbi. Kalau nggak bisa juga, maka doakan semoga nggak jadi. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Guru Judi. Tet, menjanjikan kemenangan. Judi, tet, menjanjikan kekayaan. Bohong. Wah, hafal Ibu. Bohong katanya. Itu kata Haji Roma Irama. Tapi balik lagi Ibu, memang tidak pernah ada istilah orang kaya karena judi ya. Yang ada kaya karena bayar zakat ada. Kaya karena sedekah banyak. Tapi kaya karena judi nggak ada. Itu bohong. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.